Minggu kok 9 November? 10 November ya. Ya, 10. Enggak 11. Ya kan? 10 ya, dan bulannya 11. Ya, maaf. Ya, tanggal itu tadi tahunnya yang salah, ini tanggalnya yang salah. Dari Minggu 10 November 2024 kita hampir mengakhiri tahun ini. Saya akan membicarakan hal yang dapat dibangun atas pengajaran Kamis kemarin, Bapak Ibu Saudara. Pengajaran ini saya beri judul Iman yang Runtuh. Ya, Kamis lalu kita berbicara tentang tubuh Kristus. Yang kita semua setuju kalau bahwa tubuh Kristus adalah gereja Tuhan. Ya, ada yang nggak setuju di situ? Ya, walaupun pada akhirnya ada penurunan makna yang sangat besar di dalam kata gereja itu sendiri, dan malahan tidak hanya penurunan makna, tetapi malahan makin jauh dari bahasa aslinya eklesia itu. Nah, kebenaran Tuhan kemarin Kamis membawa kita kepada kesimpulan bahwa gereja atau tubuh Kristus adalah sebuah mekanisme. Katakan mekanisme. Mekanisme yang Tuhan berikan dan Tuhan ciptakan untuk setiap kita dapat diproses. Katakan proses. Diproses menjadi orang percaya dewasa. Ada yang sudah dewasa di sini? Amin. Yeah. Menariknya dari firman Tuhan yang kita baca bahwa pertumbuhan dan pembangunan setiap orang itu terjadi, juga itu terjadi di antara kita sama yang lain juga. Kita mau lihat lebih dalam tentang hal itu. Mari kita mulai di sini. Kita buka Efesus. Ya, saya nggak tahu kenapa laptop saya error ini. Kita coba pakai ini aja. Yang sudah di situ katakan amin. Kita ke Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Bapak Ibu Saudara, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan baik pengajar-pengajar untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Tuhan dan juga kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan mudah sekali untuk kita di pembukaan ini. Apa yang seharusnya terjadi di dalam tubuh Kristus? Apa yang seharusnya terjadi di dalam gereja itu? Yang harus terjadi adalah setiap orang berfungsi mengambil peran di dalam pembangunan gereja itu sendiri. Saya mau pastikan kalau saya sebut gereja di dalam pengajaran ini, saya tidak sedang berbicara gereja secara fisik, oke? Ya, kalau masih ada yang mikir gedung, setiap mendengar kata gereja, mungkin kamu perlu dengar lagi pengajaran Kamis lalu. Ya, kembali ke sini lagi Bapak Ibu Saudara. Tugas gembala, tugas timah jabatan yang lainnya adalah melengkapi kamu untuk mampu melakukan pembangunan itu. Untuk mampu melakukan menjadi bagian yang berfungsi, yang berperan dalam pembangunan itu. Ya, tugas kami adalah mengajar dan melengkapi kamu supaya kamu mampu
membangun satu dengan yang lainnya. Ya kan? Kalau memang gereja dalam mekanisme di mana kita saling membangun supaya tubuh Kristus terbangun, tugas kami adalah melengkapi kamu supaya bisa membangun yang lainnya. Sesuatu yang perlu disadari kembali Bapak Ibu Saudara, pembangunan tubuh Kristus itu terjadi saat semua saling membangun. Ya, garis bawahi besar-besar itu. Pembangunan tubuh Kristus itu terjadi kalau kita saling membangun. Saya tahu apa yang langsung terbersit di pikiran, terbersit, bukan terbersit di kepala kita, pikiran kalian. Tapi kan nggak semua orang tuh mampu untuk menguatkan dan membangun yang lain. Nggak semua orang itu perkataannya mungkin bisa dipercaya. Nggak semua orang itu mungkin bisa ngomong sesuatu yang baik. Ya. Tapi faktanya Bapak Ibu Saudara, kita berpikir seperti itu berarti itu masalahnya. Itu masalahnya, tidak semua orang bisa membangun orang lain karena mereka tidak sama sekali memikirkan orang lain. Kita lahir dan hidup di masa yang di dalam gereja pun kefokusan kepada diri sendiri sangatlah kuat. Di dalam gereja. Saudara, banyak yang terdampak dari pengajaran kami selalu. Yang sadar, wow, selama ini aku ke gereja hanya fokus sama diriku aja ternyata. Itulah bukti dari seberapa besar dampak budaya dunia yang fokus kepada diri sendiri sudah membunuh gereja itu sendiri untuk menjadi tubuh Kristus yang sesungguhnya. Nggak tahu kapan mulainya kita tumbuh seakan-akan kita ini customer untuk pendeta. Datang dan menjadi pemenuh kursi dan penerima saja. Ingat bahwa tubuh Kristus hanya terbangun kalau setiap anggotanya berfungsi membangun satu dengan yang lainnya. Tetapi sagi kita mau jadi tubuh Kristus yang benar. Amin. Sagi harus menjadi gereja yang menjadi tempat kita saling membangun. Ada amin di situ? Amin. Jujur ini bagian yang mendapat saya dan saya merenungkannya beberapa hari ini sehingga melahirkan pengajaran ini untuk kita hari ini. Saya menemukan hal yang mendasar yang membuat seseorang tidak mampu membawa atau tidak mampu membawa pembangunan terhadap saudaranya. Yang membuat seseorang gagal untuk menjadi pembangun saudara-saudaranya adalah saat kita menjadi orang Kristen yang selalu bimbang di dalam iman kita. Kita akan jadi seseorang yang sama sekali nggak membantu saudara kita kalau iman kita mudah runtuh. Kita nggak sama sekali akan menjadi orang yang akan berpartisipasi di dalam pembangunan tubuh Kristus kalau iman kita mudah runtuh, mudah hancur. Kita lihat di Lukas 22 ayat 31 sampai 32. Yang sudah sampai di situ katakan iman yang runtuh. Iman yang runtuh. Saat Yesus menghabiskan waktu di malam terakhir sebelum ditangkap, Bapak Ibu Saudara, salah satu bagian yang Yesus sedang bicarakan kepada murid-muridnya adalah tentang bahwa hari-hari yang ke depan itu bakal tidak mudah. Tentang hari-hari yang akan datang yang mereka akan alami itu nggak mudah. Ada momen di mana dia spesifik banget negur salah satu muridnya, namanya si Simon. Dia katakan, Simon, lihat iblis telah menuntut
untuk menampi kamu. Seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika kamu sudah insaf, katakan, kuatkanlah saudara-saudaramu. Yesus sedang mengatakan ke Simon bahwa iblis akan terus mencoba meruntuhkan kepercayaannya. Sehingga Yesus berdoa untuk Simon agar imannya nggak gugur. Dan tapi kalaupun imannya goyah, biarlah dia pulih. Imannya pulih, biarlah dia insaf. Dan waktu imannya pulih, dia bisa menguatkan saudara-saudaranya. Waktu saya baca sekilas ayat ini, saya agak bingung. Bapak Ibu Saudara, apa hubungannya antara iman yang runtuh dan menguatkan saudara-saudaranya? Apa hubungannya antara iman dan menguatkan orang lain? Ternyata ada hubungannya Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat, Paulus katakan di 1 Korintus, tetapi siapa yang bernubuat, ia tidak berkata-kata kepada manusia, ia sedang membangun dan menasehati dan menghibur. Siapa yang bernubuat, mereka ngapain? Kalau ada seseorang yang bernubuat, mereka sebenarnya sedang ngapain? Menguatkan yang lain. Ya. Dan tahu nggak sih, tidak ada nubuatan tanpa iman. Maksud saya adalah tidak ada satupun kita mampu bernubuat kalau iman kita nggak kuat. Contohnya, ini masih agak sering terjadi di ibadah kita. Kadang habis ibadah ada yang datang ke saya, atau mungkin kalian juga merasa juga sering, yaitu bilang gini, Pak Giri, tadi waktu worship saya merasa ayat yang Bapak baca tadi, yang di nubuatan yang disampaikan tadi, tapi saya ragu, jadi saya nggak ngomong. Kamu menerima sesuatu, tetapi karena kamu sudah terbiasa selalu ragu dengan apa yang Tuhan katakan, bahkan kalau Tuhan ngomong untuk orang lain melalui hidupmu, kamu pun meragukan juga. Pada akhirnya kamu gagal menguatkan orang lain. Padahal kalau kamu bernubuat, gereja itu mungkin dikuatkan. Pernah mengalaminya? Atau sering mengalaminya? Kamu dapat sesuatu untuk saudaramu, tapi kamu ragu, takut salah. Kamu akhirnya enggak mengatakannya. Itulah kenapa iman dan menguatkan satu dengan yang lain itu sangat berhubungan, Bapak Ibu Saudara. Simon tidak akan mampu menguatkan saudaranya saat dia jatuh dalam imannya. Tetapi kalau dia insaf, Tuhan bilang, nanti waktu kamu udah insaf, kuatkan saudaramu. Waktu iman yang gugur itu dia bisa pulih, dia bisa menguatkan saudaranya. Itulah mengapa Yesus katakan, jikalau kamu sudah insaf, jikalau kamu tidak bimbang lagi, kuatkanlah saudaramu. Kamu tidak akan menguatkan siapapun kalau imanmu mudah runtuh. Percayamu mudah goyah, kamu tidak akan mampu menguatkan siapapun. Percayamu, siapapun di ruangan ini yang berjalan di dalam karunia Roh Kudus, atau yang sedang dan pernah apapun itu, siapapun yang di ruangan ini yang pernah melakukannya dan berjalan di dalam karunia Roh Kudus pasti setuju bahwa di dalam karunia Roh Kudus kamu perlu percaya sepenuhnya. Baru bisa kamu bekerja di dalamnya. Itu iman percaya di dalamnya. Nah, saat Yesus katakan iman yang gugur, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia lain disebut iman yang runtuh. Kata gugur bahasa aslinya eklepo, yang berarti runtuh, habis, atau tidak bersinar lagi. Bahkan juga kadang diterjemahkan untuk
artinya tidak membantu lagi. Imannya tidak sama sekali menjadi topangan dan apapun yang bisa dihasilkan dari hal itu. Yesus berkata, Simon, aku berdoa agar imanmu tidak gugur. Aku berdoa agar imanmu tidak habis dimakan waktu dan kekhawatiran. Aku berdoa agar imanmu tidak berhenti bersinar walaupun musuh terus mencobai kamu. Aku berdoa supaya imanmu tidak berkurang walaupun masa makin sulit. Catat ini, yang disinggung Yesus bukan karena Simon tidak punya iman. Ya. Yang sedang dia perhatikan adalah bagaimana iman Simon itu dapat habis. Iman Simon dapat berkurang. Iman Simon dapat berhenti bersinar. Kamu mungkin berpikir, wah aku punya iman kok. Aku percaya, yes. Kamu punya iman, tetapi kira-kira seberapa sering imanmu itu mulai digerogoti oleh kesulitan? Seberapa sering percayamu itu mudah runtuh dengan semua apa yang kau lihat? Imanmu berhenti bersinar. Kalau bahasa Jawanya berhenti flourish. Ya. Berhenti untuk benar-benar bersinar gitu. Imanmu perlahan habis dimakan oleh semua kekhawatiran itu. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus katakan, jikalau kamu sudah pulih, kuatkanlah saudaramu. Ada beberapa arti di sini. Yang pertama, kita harus pulih dulu dari iman yang mudah goyah dan runtuh yang habis perlahan itu, baru kita bisa berperan untuk orang lain. Yang kedua, hanya mereka yang punya iman yang kuat yang mampu menguatkan. Mana ada orang lemah bisa membantu? Ya kan? Contohnya kapan hari kita pindahan, kalau nggak kuat ngangkat nggak membantu apapun. Hanya orang kuat yang mampu menguatkan. Kita lihat Roma 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahkan rahim Sarah telah tertutup. Siapa yang sedang dibicarakan di sini? Dikatakan iman Abraham tidak menjadi lemah. Imannya tidak berubah sama sekali. Kekuatan imannya tetap segitu. Walaupun dikatakan dalam keadaan dia mengetahui bahwa tubuhnya melemah. Yang pertama yang kita harus lihat di sini, mungkin kamu makin tua dan tubuhmu melemah, tetapi bisa loh imanmu tetap kuat. Yang kedua yang kita perlu perhatikan bahwa kata melemah di bahasa Yunaninya adalah esteneo. Ini menariknya adalah kata esterio ini sering dipakai juga, bahkan hampir sebagian besar dipakai untuk kata sakit. Saat Yesus mengutus murid-muridnya yang pergi menginjil, dia katakan kamu akan menyembuhkan yang sakit. Kamu akan berbuat, kamu akan lakukan ini. Kata yang dipakai untuk kamu akan menyembuhkan sakit adalah stereo. Bahkan saat banyak orang yang juga dibawa ke Yesus, orang sakit yang dibawa Yesus itu juga dikatakan orang-orang yang stereo. Maksud saya adalah yang saya lihat di sini, Bapak Ibu Saudara, iman yang lemah itu adalah penyakit. Iman yang melemah itu sama dengan imanmu lagi sakit. Saat percayamu tergoncang, percayamu tidak sedang baik-baik aja. Seberapa sering sih kamu jawab ke saudaramu kayak gini, hai sehat? Kamu jawab sehat.
Petrus sering sehat dan kuat, sehat. Padahal lagi penuh dengan kekhawatiran. Ya, kita lihat, kekhawatiran itu kadang kita lihat hanya seperti gejolak jiwa kita atau hanyalah bagian dari kegalauan hati gitu. Ya, hal ini saya katakan, kalau iman percayamu lagi goyah, kamu sedang sakit. Kamu sedang tidak sehat. Ya, tidak sehat walafiat. Ya. Bayangkan gimana ceritanya orang sakit bisa membantu orang. Kira-kira gimana ceritanya atau bayangkan apakah orang sakit itu bisa membantu orang? Ya atau enggak? Bisa atau enggak? Ya bisa. Mana ada orang sakit bisa menguatkan orang lain? Ya nggak bisa. Kenapa saya angkat poin ini? Karena hal yang paling bahaya bagi orang sakit adalah tidak percaya kalau dia sakit. Sehingga dia merasa baik-baik aja. Bahayanya dalam malahan makin parah di dalam keraguan dan iman itu. Paulus menganggap iman yang melemah itu setara sama sakit. Dia pakai kata sakit untuk iman yang melemah. Jangan anggap remeh waktu imanmu melemah. Ada amin? Jangan anggap biasa aja waktu imanmu mulai digerogoti dan hampir habis mungkin. Kamu sedang tidak baik-baik aja. Dan jangan bertahan di kondisi itu karena sekali lagi saya katakan tidak ada orang yang sakit itu bisa berfungsi dengan baik. Padahal gereja Tuhan, tubuh Kristus itu bisa terbangun kalau setiap anggotanya berfungsi dengan baik. Kalian bisa mengikuti saya sampai sini? Kalau kamu menjadi bagian dari pembangunan Kristus di mana setiap orang perlu saling menguatkan dan bahkan harus saling menguatkan, kesehatan kita harus menjadi perhatian kita. Kesehatan iman kita harus menjadi perhatian kita karena tanpa iman yang sehat tidak ada kekuatan yang dapat diberikan. Kesehatan iman ini, kebertahanan iman kita perlu pastikan iman ini tidak ekleipo. Tidak habis perlahan. Tapi pasti pada akhirnya. Kita perlu pastikan juga bahwa iman kita tidak asteneo atau tidak sakit. Siapa yang tahu Yesus membangun eklesianya di atas apa? Artinya tidak ada pembangunan tubuh Kristus dilakukan di atas pasir. Tidak ada pembangunan tubuh Kristus yang terjadi di atas kehidupan seseorang yang labil. Amin. Tidak ada pembangunan manusia dari kehidupan yang imannya lebih sering melemah daripada kuatnya. Pertanyaan saya ke Bapak Ibu Saudara hari ini. Kau mau terlibat di pembangunan Kristus atau enggak? Bahwa kau mau terlibat di pembangunan tubuh Kristus atau enggak? Siapa yang mau terlibat katakan haleluya. Haleluya. Berhenti membiarkan imanmu gugur. Dan juga berhenti membiarkan imanmu sakit. Hanya mereka yang, sekali lagi saya katakan, hanya mereka yang imannya kuat mampu membangun saudaranya. Pertanyaan lain yang saya tulis di sini, saya biasanya tulis banyak pertanyaan di dalam pengajaran saya. Apa yang melemahkan iman kita berarti? Baik. Yang membuat iman kita mudah lemah, atau apa yang membuat iman kita ini mudah sakit? Hal ini yang harus kita selidiki agar kita bisa pastikan kita tidak jatuh ke dalam hal ini. Oke? Saya temukan ada 2 masalah. Banyak kalau mau dicatat, tapi saya mau 2 aja. Ya, karena kita mau makan bareng-bareng hari ini. Ya, mau 2 masalah yang mendasar yang paling sering dialami
Saya mau mengatakan, kita di ruangan ini. Kenapa saya pilih 2? Karena ini yang paling sering terjadi di komunitas kita. Yang paling sering menjadi dasar masalah kita. Dan saya tidak sedang bicara ke orang Kristen di luar sana. Tetapi saya ke orang yang ada di dalam ruangan ini. Yang pertama, siap? Siap. Yang pertama adalah percaya pada apa yang Tuhan mampu lakukan, tidak menaruh percaya kepada siapa Tuhan. Itu sering kita lakukan. Dan itu sebenarnya menggerogoti iman kita perlahan-lahan. Mau lihat di Yohanes 11 ayat 25. Saya akan coba pelan-pelan supaya kita semua dapat. Karena ini penting banget. Karena saya rindu kita semua membangun tubuh ini dengan benar. Ya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa? Yesus. Barang siapa percaya kepada siapa? Ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Masalah pertama yang sering kita alami Bapak Ibu Saudara, kita semua di tempat ini. Yang menggoyahkan percaya kita adalah kita menaruh percaya kita tidak menaruh percaya kita di dalam Tuhan, tetapi menaruh percaya kita kepada apa yang Dia mampu lakukan. Apa maksudnya? Saya coba jelaskan sedikit di sini. Karena jujur, hal ini juga membuat dampak yang besar ke dalam perjalanan percaya saya pribadi kepada Tuhan. Ayat ini katakan, siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia mati. Itu hidup tapi mati, mati tapi hidup. Artinya, mungkin kondisi dagingmu, tubuh fisikmu, kondisi kehidupan nyatamu tidak mempengaruhi hidup atau matinya iman orang percaya. Walaupun kamu mati, tetapi kamu hidup. Kalau kamu percayanya kepada Tuhan. Itu lebih jelas. Siapa tahu cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya. Semua tahu? Jadi kita nggak perlu ke sana berarti, ya kan? Tapi itu ada di Daniel 3 kalau nanti mau baca lagi. Tahu nggak sih, di depan ancaman perapian api, yang mereka katakan adalah, jika Tuhan kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Tapi tidak berhenti di situ. Tetapi seandainya tidak, dia katakan, kami tidak akan menyembah Tuhan yang lain. Bisakah kamu bayangkan, bahkan di depan ancaman bahaya yang sudah bisa dilihat sama mata mereka, iman mereka tidak sama sekali terguncang, iman mereka tidak sama sekali melemah, tidak berkurang sedikit pun, walaupun atau kalaupun kondisi tidak berubah. Saya bisa bilang iman mereka ini jauh levelnya dari kita semua. Ya Tuhan itu setia terhadap janjinya, amin. Ya Tuhan berkuasa atas segalanya, amin. Yang punya masalah itu kitanya. Kepercayaan kita fokus kepada hasil. Sehingga kalau hasil yang gak terlihat, iman kita goyah. Kalau tidak terlihat sama sekali ada perubahan kondisi, tidak terlihat sama sekali ada situasi yang berubah, iman kita mulai khawatir. Kita mulai berkurang untuk percaya. Untuk cek diri kita masing-masing, kamu bisa pertanyakan ke dirimu sendiri. Kalau tidak ada perubahan sama sekali, apakah aku jadi khawatir? Kamu mungkin berpikir, ya aku tahu Tuhan akan kasih pasangan hidup. Tapi kenyataannya tidak ada tanda-tanda. Tidak ada tanda-tanda pria yang datang.
Siapa nih prianya? Saya pun juga bertanya ke diri saya sendiri. Kalau Tuhan tidak sama sekali merubah kondisi, apakah saya tetap percaya? Paham maksud saya? Apa yang kita bayangkan itu begitu Tuhan berbicara akan selalu langsung ada progres. Tahu nggak sih Abraham nunggu 20 tahun? Selalu ada perubahan langsung. Langsung ada pintu yang dibukakan. Karena ada juru kuncinya. Selalu ada tanda-tanda. Selalu ada konfirmasi. Ya kadang cara Tuhan seperti itu. Saya tidak coba untuk mengatakan itu salah. Tetapi juga itu menandakan seberapa besar ketidakpercayaan kita. Kenapa? Karena semakin kamu butuh bukti, berarti segitu juga ketidakpercayaanmu. Ingat sih? Kamu yang khawatir, Tuhan yang suruh sulit-sulit, buktikan. Pahami ini juga. Tidak apa-apa kalau kamu masih di model iman yang seperti itu. Tetapi saya mau katakan iman yang berdasarkan kondisi dan situasi atau juga bukti itu bukan iman yang akan bertahan. Karena tidak selamanya akan ada perubahan yang signifikan. Begitu kamu dengar dari Tuhan. Tidak selamanya akan ada konfirmasi. Tak selamanya. Lagu lama itu. Hanya orang lama yang tahu. Waktu kamu baru bertobat, alias bayi rohani ya, kamu akan dengan sengaja, Tuhan akan dengan sengaja memberimu bukti atau konfirmasi untuk tujuan supaya kamu kenal Dia, bukan hanya bertahan kepada bukti itu, supaya kamu kenal siapa Dia, karena siapa Dia yang tidak akan berubah, tetapi cara Dia melakukan sesuatu mungkin berubah. Contohnya, Tuhan kasih makan umatnya dulu, yang dulu pakai burung puyuh dari langit. Tuhan kasih makan kamu juga dari sirup yang bermerek Royal. Ya kan? Ya sama, tetap kasih makan tapi caranya beda. Tapi kalau kamu kenali Tuhan, bagaimanapun caranya tidak menggoyahkan iman percayamu. Ibrani katakan iman adalah bukti dari apa yang kita harapkan. Ya. Jadi seberapa kuat iman kita adalah bukti dari apa yang sebenarnya kita harapkan. Itu. Kalau iman kita mudah goyah, berarti yang kita harapkan adalah sesuatu yang mudah goyah juga. Sedangkan Alkitab juga katakan pengharapan itu seperti engkar, jangkar, seperti sauh bahasa Indonesianya. Sauh yang kuat yang menyegarkan jiwa. Jangkar adalah apa yang membuat perahu itu tidak berpindah tempat waktu ada gelombang atau angin dan badai. Masalahnya adalah kalau kita menaruh jangkar itu, jangkar perahu kita kepada tempat yang tidak kuat juga. Kalau angin datang, perahumu tetap goyah juga. Itulah yang terjadi saat pengharapanmu hanya sejauh kondisi dan situasi yang berubah. Kalau harapanmu hanyalah sejauh tanda-tanda yang Tuhan akan berikan. Kalau pengharapanmu sejauh sama pintu yang dibukakan. Begitu Tuhan berjanji dan berbicara, kamu mulai membayangkan semua spekulasi situasi yang akan berubah. Atau kondisi yang mungkin nanti akan lewat sini atau begitu. Atau mungkin karyawan baru Holy Crown. Mungkin karyawan baru Royal. Atau mungkin datang dari India. Mungkin nanti cowok itu datang dari mana. Ya, kita mulai buat spekulasi itu. Ya, disitulah kamu mulai menaruh jangkarmu ke dalam pikiran dan spekulasi itu. Kamu mulai taruh harapanmu kepada yang kamu bayangkan. Dan waktu itu tidak terjadi, kamu mulai goyah. Ya kamu punya harapan, tapi jangkarmu ditaruh kepada apa yang gak kekal. Disitulah kamu taruh jangkar kepada harapan situasi dan framingmu sendiri. Saat spekulasi itu tidak terlihat, khawatirlah kau. Gitu. Alkitab katakan Yesus adalah batu. Batu yang mungkin dibuang oleh orang tapi sekarang udah jadi batu penjuru. Right.
Kalau kamu berhenti menaruh jangkarmu di situasi yang kamu framing sendiri dan meletakkan jangkarmu pada Yesus saja. Ayat ini katakan tadi, siapa yang percaya dia, right? Bukan percaya pada situasi. Siapa yang percaya dia, walaupun dia mati, dia hidup. Ya. Iman seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, saya pribadi sendiri mau punya seperti itu. Tuhan tidak pernah lupa sama janjinya. Tangannya tidak kurang panjang untuk menolong. Kuasanya tidak ada yang bisa melebihi di dunia ini. Tapi bukan berarti kamu percaya terhadap, kamu menanti-nantikan situasi terhadap apa yang kamu pikirkan sendiri. Yes, Tuhan bisa buka pintu. Tetapi kita harus sampai ke titik ini, di mana walaupun Tuhan tidak buka pintu, aku tidak khawatir. Ada amin? Amin. Karena kita percaya ke Tuhan. Lihat Ibrani 1. Ayat 11 sampai 12 yang sudah dapat kata imanku kuat. Imanku kuat. Ya. Semuanya itu akan binasa. Apa yang akan binasa? Semuanya. Tetapi engkau tetap ada. Siapa yang tetap ada? Tuhan. Semuanya akan menjadi usang seperti pakaian. Beli baru lagi di Shopee. Seperti jubah akan engkau gulungkan mereka. Dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama. Dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Tahu gak sih Tuhan kita tidak pernah berubah? Dia tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Berhenti hanya menaruh percayamu kepada kemungkinan kondisi dan situasi yang kamu buat terhadap janji dan pekerjaan Tuhan dan kuasa Tuhan sendiri. Tetapi percayalah kepada Dia yang tidak pernah berubah itu. Dianya, Tuhannya. Tadi di ayat sebelumnya dikatakan, oh iman Abraham tidak menjadi sakit walaupun dia tahu tubuhnya sudah melemah. Kita tidak akan membiarkan apa yang kita alami mengganggu percaya kita ke Tuhan. Apa yang kita lihat tidak lagi mempengaruhi percaya kita. Ingat lagi, hanya mereka yang memiliki iman yang tidak runtuh dapat menguatkan saudaranya. Ada yang mau menguatkan saudaranya hari ini? Jaga imanmu. Jaga imanmu. Masalah lain yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara di antara kita di ruangan ini. Ya, saya langsung aja deh, kita doang aja udah, nggak usah ngomongin orang Kristen luar. Adalah percaya kepada kebohongan. Kata iman memang berarti percaya, tapi saya mau pastikan kita percaya kepada kebenaran, bukan kepada kebohongan. Kita ke 2 Tesalonika 2 ayat 11. Yang udah dapat katakan aku percaya. Aku percaya. Ada berapa itu? Aku percaya. Aku percaya. Apa? Kata sisasi harus hafal semua itu, ya kan? Dulu ujian agama di SMP juga harus hafal itu. Sekarang lupa juga aku. Ya. Ya, ayat 11, dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan di atas mereka yang menyebabkan mereka percaya kepada dusta. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Di dalam konteksnya Bapak Ibu Saudara, Paulus sedang memberikan info tentang penyesatan besar yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan. Tetapi saya juga lihat hal ini juga terjadi di masa kita saat ini dalam form yang lain. Ya,
Diperlihatkan bahwa Tuhan dengan sengaja membiarkan penyesat-penyesat itu ada, menyebarkan kebohongan agar mereka percaya terhadap kebohongan itu. Kepada dusta penyesat itu, sehingga siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kan menarik ya. Ayat ini sulit dimengerti kalau kamu nggak benar-benar mengenali siapa Tuhan. Kita sulit banget menyadari hal ini. Ini bukan berarti Bapak Ibu Saudara kalau Tuhan itu kejam dan coba ingin menghukum semua orang. Kok dia sengaja menyesatkan semua orang gitu kan? Tahu gak sih, Tuhan sengaja membiarkan kebohongan disebarkan supaya mereka yang suam-suam kuku, yang percaya tapi mudah bimbang, yang sering khawatir itu terpisah sama yang benar-benar percaya. Tahu gak sih, semua orang Kristen itu mudah banget untuk bilang kalau mereka percaya sama Tuhan Yesus. Dan kita di ruangan ini juga iya. Kita mudah banget untuk bilang aku percaya Yesus. Wow. Ya, sebenarnya. Betul? Tapi begitu ada kebohongan, mereka mudah percaya sama kebohongan itu. Bagian dari Yohanes 8:44 dikatakan iblis adalah bapa pendusta. Saat dia berdusta, dia sedang berbicara dari sifatnya sendiri, dari dirinya sendiri. Tahu nggak sih bagian dari kita yang rusak kayak iblis itu apa? Bagian dari diri kita yang rusak kayak iblis itu apa? Flesh, daging ini. Sangat rusaknya daging ini. Setiap daging ini berbicara, sifat daging yang sesungguhnya itu keluar dan baunya adalah bau dusta. Masalahnya adalah kita lebih sering dengerin daging daripada roh. Saya mencoba lihat apa yang terjadi di manusia mula-mula waktu dia dibohongi. Tapi ternyata kebohongan terbesar adalah dari dalam dirinya sendiri. Di Kejadian 3 ayat 6 dikatakan si perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan enak kelihatannya. Ya kan? Saya baru sadar, Hawa tidak sama sekali pernah ngomong tentang ungkapan ini. Enggak, Alkitab enggak katakan kalau Hawa komentar, "Hei, ini enak loh dimakan. Wah, ini bagus." Saya baru sadar itu. Tetapi itu semua terjadi di pikirannya. Di benaknya. Pernah kamu jalan-jalan di mall terus lihat baju? Iya. Tapi sebenarnya ada subtitlenya. Wow, ini bagus dipakai gitu kan. Tapi sebenarnya kan kamu enggak ngomong, tapi di dalam dirimu, ya kan? Benar. Buahnya kelihatan enak. Semua ungkapan terhadap apa yang dia lihat ada di dalam kepalanya dan di dalam dirinya. Bahayanya adalah apa yang di dalam benaknya itu dia percaya sebagai sesuatu yang benar. Padahal jelas itu nggak benar. Jangan salah kira bahwa untuk berpikir terhadap sesuatu itu salah. Saya sering banyak berpikir tentang banyak hal, jelas. Harus memikirkan Holy Grand, Royal, Zero, Betran, Sony, dan semua orang di ruangan ini, ya kan. Tapi masalahnya adalah saat pikiran-pikiran ini melebihi dari apa yang benar. Bahasa Jawanya adalah overthinking. Kenapa kok disebut over? Karena dia melebihi dari apa yang benar. Harusnya cuma sampai situ mikirnya, yang benar sesungguhnya terjadi adalah situ aja, kamu mikirnya berlebihan. Makanya disebut overthinking, ya kan? Ya. Tapi masalahnya adalah saat pikiran itu melebihi yang benar kamu percaya, gitu. Pikiran yang tidak sejalan dengan apa yang benar-benar terjadi dan juga yang tidak sejalan sama kebenaran Tuhan, kamu percayai. Disitulah masalahnya.
Kira-kira kita sebut apa pikiran yang melebihi dari apa yang benar tadi? Pikiran yang melebihi dari apa yang benar adalah kebohongan. Ada amin? Ya, bisa ngerti? Karena yang benar adalah buah itu nggak boleh dimakan. Ayat sebelumnya. That's it. Cuma itu benerannya. Tapi yang dipikirkan Hawa adalah melebihi dari apa yang benar yang sudah ada. Ingat, overthinking itu lie. Ya, amin. Nah, kebohongan. Kamu sedang memikirkan sesuatu lebih dari yang sebenarnya. Yang sebenarnya terjadi atau melebihi dari kebenaran yang Tuhan ngomong tentang situasi itu. Kalau kamu mulai mempercayai overthinking itu, berarti kamu jadi apa? Kamu jadi mempercayai kebohongan. Saya mau katakan ini masalah yang sering terjadi kita di ruangan ini. Khususnya Hawa. Iya. Saya tidak mencoba untuk menghakimi kamu yang perempuan di ruangan ini. Tetapi saya katakan ini karena aku mengasihi kalian. Kenapa imanmu sering runtuh? Karena kamu percaya sama kebohongan di pikiran. Lihat Roma 1 ayat 24. Karena itu Tuhan menyerahkan mereka kepada keinginan mereka akan pencemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka mengganti kebenaran Tuhan dengan dusta dan memuja menyembah makhluk dan dengan melupakan penciptanya yang harusnya dipuji selama-lamanya. Ini adalah tingkatan masalah itu. Saat kamu mulai menikmati pikiran dusta tadi, Tuhan melihat pikiran seperti itu seperti keinginanmu sendiri. Artinya kamu tuh mulai cuma pengen menikmati yang lebihnya tadi. Kamu menikmati dustanya itu. Tuhan akan membiarkan kamu tenggelam di dalamnya. Jadi kalau udah tenggelam, sulit untuk keluar. Karena yang terjadi sama orang yang sudah percaya sama dusta di pikirannya, mereka akan lebih memilih dustanya ketimbang kebenarannya. Begitu ada sesuatu terjadi yang didengar pertama kali adalah dustanya daripada apa yang benar. Kamu gantikan kebenaran dengan dusta karena kamu mau dusta itu lebih dari yang benar. Kamu lebih menikmati dusta itu. Kamu lebih menikmati pity party di hatimu. Kamu lebih menikmati semua dilema gejolak ini, kamu kadang kangen terhadapnya. Kalau nggak ngerasa apa-apa kok kayaknya salah ya yang tak pikirin. Iya sih. Akhirnya setiap kalau ada sesuatu yang dusta duluan yang dipilih. Padahal seharusnya kita memuji pencipta. Dikatakan ayat ini. Kamu saking inginnya tapi malah dusta itu juga diputer-puterin terus, di play terus gitu ya. Kalau bahasanya Spotify di shuffle ke atas terus gitu ya. Ya sambil duduk, sambil naik motor, sambil makan, gitu, sambil apapun dipikirin terus, ya kan? Kamu sedang percaya pada dusta itu. Bahayanya Tuhan biarkan kamu lebih dalam, karena kamu memilih itu daripada kebenaran. Dan kamu akan berakhir jadi orang yang melupakan pencipta, which is Tuhan sendiri. Dia pencipta yang harusnya dipuji, tapi kamu memuja. Overthinking itu. Bagaimanapun kita mau tubuh ini terbangun, amin. Makanya kita harus pastikan kita mau berubah hari ini. Kita mau insaf, ya kan? Kita mau bertobat hari ini dari orang Kristen yang imannya mudah runtuh menjadi orang Kristen yang imannya tetap teguh. Bahkan Paulus sadar banget tentang hal ini. Kalau Bapak Ibu Saudara suka baca tulisan Paulus, beberapa kali dia singgung di surat-suratnya, tetap kuat di dalam imanmu. Jaga imanmu.
Karena tanpa iman yang kuat nggak bisa ngapa-ngapain. Gereja Tuhan nggak terbangun. Mereka harus bisa saling menguatkan. Kita ke Yesaya 17, Bapak Ibu Saudara. Ini ayat familiar untuk kita semua. Tetapi saya mau kita baca dengan pemahaman pengajaran hari ini. Ini pasti kamu akan lihatnya sedikit berbeda. Ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan Yesaya 17, Bang. Yeremia. Oh, Yeremia ini. Mohon maaf. Salah. Yeremia. Ya karena di bahasa Indonesia itu kadang cuma yes sama yer bedanya, ya kan? Yes atau yer. Jadi keliru. Oke, dari situ. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati mereka yang apa? Yang menaruh harapannya kepada siapa? Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir pada tahun kering. Apa? Tidak khawatir pada tahun yang kering. Tidak khawatir saat sulit. Tidak khawatir pada saat kamu tidak melihat perubahan. Tidak khawatir kalau semua ini sama aja. Gimana aku? Tidak berhenti pada akhirnya menghasilkan buah. Walaupun sulit, tidak khawatir, tetapi malahan terus menghasilkan buah. Ini mereka yang mengandalkan Tuhan. Ya jelas, karena dia tinggal di dekat aliran air. Ya dong, Tuhan pusat aliran air itu. Akarnya menjalar terus langsung ke sumber air itu. Walaupun situasi sulit, dari mulutnya keluar kekuatan untuk saudaranya. Walau panas, sibuk, stres kerja, dari hidupmu keluar kekuatan yang membangun saudaramu. Karena imanmu tidak bahkan berkurang. Apapun situasi yang kamu ada. Walaupun keadaan tidak berubah, tidak ada pintu dibuka, dari hidupmu keluar kekuatan yang membangun orang yang duduk di sebelahmu hari ini. Seperti yang di ayat ini katakan, ini hanya terjadi kepada dia. Kepada kamu yang percaya kepada Tuhan. Yang menaruh jangkarnya, harapannya kepada Tuhan saja. Berhenti bimbang, amin. Percaya dan marilah kita bangun tubuh ini bersama-sama. Nah, saya rindu kita semua membangun satu dengan yang lain. Semua orang bernubuat untuk satu dengan yang lain. Semua yang memberi kekuatan kepada satu yang lain. Karena kamu percaya Tuhan sepenuhnya dan Tuhan akan taruh kamu lebih-lebih lagi. Kita mau bangun tubuh ini, sagi ini bersama-sama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Ampuni kami Tuhan kalau iman kami mudah runtuh. Ya, hari ini kami mau insaf, kami mau bertobat, kami mau berubah. Karena kami tahu setelah itu kami bisa menguatkan saudara-saudara kami. Kami mau kuat hari ini. Seperti bagaimana Engkau katakan di dalam pujian penyembahan kami. Jadilah kuat. Dan kami mau kuat. Kami mau kuat di dalam Engkau karena Engkau bersama kami juga. Tuhan, terima kasih untuk Engkau boleh ada di dalam kami, bersama kami dan membangun komunitas ini bersama-sama Tuhan. Ajar kami untuk berfungsi karena kami percaya sepenuhnya kepada Engkau. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.
Stop. Sederhana tapi membela jiwa. Amin. Karena tubuh ini harus dibangun.